Halo teman-teman, saya di sini ingin membuat tutorial untuk UTS mata kuliah Mekanika Kekuatan Material nanti ya yang akan datang. Oke, jadi ini kita ngambil soal-soalnya dari soal-soal yang dikasih sama Pak Eko aja ya. Tadi ada 5 soal. Kita langsung mulai aja di sini. Ada nomor satu, tentukan besarnya dan arah resultan gayanya pada gambar di sini. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah jika melihat gambaran seperti ini, kita harus merefleksikan gayanya dulu kepada sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini F1 kita refleksikan ke sumbu X ya. Ini kalau kita refleksikan ke sumbu X, maka ini jadi F1X. Dan kalau ini kita refleksikan ke sumbu Y, maka ini jadinya F1Y. Nah, terus buat yang F2 sama, kita juga refleksikan ke sumbu X dan Y. Ini kita refleksikan ke sumbu X dan Y dulu. Ini jadi F2Y. Ini jadi F2X. Oke, lanjut teman-teman. Kalau sudah gini bagaimana? Kita akan cari nilai dari gaya-gaya yang telah kita refleksikan tadi. Ya, jadi pertama kita mencari gaya F1X dulu ya. F1X. Oke, caranya gimana teman-teman? Caranya adalah F1. Nah, ini perlu diketahui lagi. Kalau misalkan ini kan ada sudut ya, 30 derajat. Nah, kalau yang dicari itu di samping sudut 30 derajat ini, kan kita F1X nih ada berada di samping sudut 30 derajat ini. Berarti kita pakainya cos. F1 cos 30. Kok bisa gitu kan? Kalau kita ke trigonometri dasar, ini bakal kayak gini nih. Sin depan per miring. Terus ada cos samping per miring. Terus tan depan per miring. Nah, karena yang mau kita cari itu X-nya kan ada berada di samping sudutnya. Berarti kita pakai yang cos samping miring gitu ya. Oke, F1X itu F1 cos 30. Tulis saja angkanya langsung 600. Cos 30 berapa? Cos 30 itu ini ya, cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Ini sama dengan 300 akar 3, atau ini sama dengan 519,61 Newton. Ini 6 ya. 6. Oke, terus lanjut ke
F1Y. Nah, ini karena yang mau dicari tuh dia ada di depan sudut 30 derajat kan, di sini jauh dia. Nah, makanya kita pakainya ya nanti sin. Jadi sini F1 sin 30 sama dengan 600 sin 30 itu setengah dengan 300 Newton gitu. Oke, lanjut. Sekarang buat F eh, F2Y. Nah, F2Y itu caranya ini kan ada di samping sudutnya kan ya. Y ini nih. Ada di samping sudutnya. Jadi kita pakainya cos ya. Cos dari 45. Terus kita tulis saja ini 400 Newton dikali dengan cos 45 berapa ini? Setengah akar 2. Itu sama dengan 141,42 Newton. Oke. Terus lanjut ke F2X itu caranya F2. Nah, karena ini yang mau dicari nih, X nya kan jauh nih dari sudut ini, di depan sudut 45. Jadi kita pakai sin 45. Langsung aja nih 400 dikali setengah akar 2 sama dengan 141,442 Newton. Oke. Terus lanjut kita jumlahkan gaya-gaya yang berada di sumbu yang sama. Oke, terus kita jumlahkan aja ya. Sigma Fx sama dengan tadi F1X tuh kita sepakati dulu ya, di sini ke arah kanan tuh positif. Nah, itu. F1X sama dengan F1X nya berapa tadi? 519,61 Newton ditambah dengan F2X nya tadi ke arah sini ya, ke arah kiri F2X nih. Yang besarnya itu 141,42. Berarti karena dia ke kiri jadi dikurang. 141,42 Newton. Hasilnya adalah 378,19 Newton. Oke. Ke kanan, ke arah kanan. Terus lanjut ke sigma FY-nya. Itu kita jumlahkan aja. Karena F1Y sama F2Y ini ngarahnya sama-sama ke atas. Jadi semuanya plus ya. Ya jumlahkan aja. F1Y itu kan 300 Newton ditambah F2Y-nya ini 141,42 Newton. Jadi hasilnya 441,42 Newton ke atas.
Oke, itu untuk nomor 1 ya. Oke, teman-teman, kita lanjut sekarang nomor 2. Ini nomor 2 sama kayak nomor 1 tadi. Cuman yang membedakan di F3-nya itu dia nggak bentuk sudut, cuman dikasih keterangan gini doang ya. 3, 4, 5. Cuman dikasih keterangan gini doang. Oke, langsung kita kerjakan aja ya. Karena F1 udah berada di sumbu X, berarti kita udah biarin aja dulu. Kita refleksikan F2 ke sumbu X, dan F2 ke sumbu Y. Jadi sini F2Y, di sini F2X. Terus F3 kita refleksikan ke sumbu Y, jadi F3Y. F3Y. Terus ini kita refleksikan ke sumbu X, jadi F3X. Oke. Kita cari yang F2 dulu ya, karena gampang. F2X. F2X sama dengan F2 sin 45. Ingat ya, ini sin karena apa? Karena yang dicari kan F2X yang berada di sumbu X. Nah, sementara sumbu X itu dia berada di depan dari sudut 45 derajat ini kan. Ya, makanya kita pakai ya sin. Ya, tadi yang di nomor 1. Oke, jadi ini F2-nya adalah 250 dikali dengan sin 45 itu setengah akar 2 ya. Jadi ini hasilnya ini jadi 176,77 Newton. Oke, terus kita ke F2Y. F2 cos 45. Ini sama aja ya kayak tadi ya. Ini kenapa pakai cos? Karena sumbu Y ini deketan berada di samping sudut 45 derajat ini ya. Jadi ini 250 dikali cos 45 itu setengah akar 2. Jadi besarnya adalah 176,77 Newton. 176. Nah, gitu ya. Oke, ini buat yang F2. Terus F3-nya gimana? Kan gak ada sudut di sini, cuma dikasih angka 3, 4, 5. Oke, caranya sebenarnya ini lebih gampang ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang di F3 ya. Nah, F3 kan ini gak ada sudutnya. Cuma ada keterangan 3, 4, 5 itu. Nah, ini sebenarnya kita bisa buat kayak gini. Set. Terus ini di sini 3, 4, 5. Oke. Nah, kayak gini ya. Kayak gini. Kita buat gambar kayak gini. Terus ini kita proyeksikan ke sumbu Y. Ini kita tulis dulu F3. Jadi kita proyeksikan ke sumbu Y. Jadi F3Y. Lalu ini jadi F3X. Oke. Nah, udah gini bagaimana?
Gini kita langsung aja tulis di sini F3Y sama dengan F3. Nah, karena di sini cuman ada segitiga siku-siku ya di sini ya. Jadi kita pakai segitiga siku-siku ini masukkan ke dalam perhitungan. Jadi ini kan ke sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Sumbu Y itu kan ini letak segitiga siku-sikunya berada di sini. Berarti ini segitiga siku-sikunya jauh sama sumbu Y kan. Berarti misalnya kalau jauh dari sumbu Y itu kita biasanya pakai apa? Pakai sin kan. Nah, sementara sin itu kan rumusnya sin depan per miring ya. Begini. Jadi sin ini kita ganti jadi demi F3 demi gitu ya. Terus ini kita masukin aja nilainya. F3-nya tadi 200 Newton. Nah, depannya yang mana? Depannya kita lihat dari sini ya. Ini kita jadi sebagai referensi nih, sini. Depan dari sudut ini tuh apa? Nilainya berapa? Kan 3 ya. Ini. Depan dari sudut yang ini tuh 3 nih, sini. Berarti depan sini kita isi 3. Terus miringnya ini udah ada ya, 5. Miringnya 5. Udah langsung dikali aja. Dihitung aja. 200 dikali 3 dibagi 5 itu 120 Newton. Oke, lanjut yang F3X juga sama. Karena F3X tuh sumbu X kan deket sama di samping si segitiga siku-sikunya berada ya. Nah, berarti kalau misalkan gitu, kalau di sampingnya itu kita biasa pakai cos ya. Ini kan cos. Kalau cos tuh rumusnya cos sami. Nah, cos yang di sini, ini kan biasanya kita pakai cos nih. Kita ganti sama sami. Samping miring. Samping per miring. Nah, ini 200 dikali. Nah, sampingnya tuh apa? Sampingnya tuh 4 ya. Kalau dilihat dari sini. Ini kan jadi acuannya nih. Titik ini nih. Titik ini dijadiin acuan ya. Berarti di samping titik ini tuh nilainya berapa? Kan 4 ya. Jadi 4 per miringnya 5. Gitu. Jadi ini 160 Newton. Udah, ini jauh lebih gampang tanpa harus ada trigonometry table ini ya. Oke. Terus tinggal dijumlahin aja gaya-gayanya. Kita jumlahkan sigma fx ke kanan itu positif ya. Sigma fx itu ada negatif 400. Terus ini sumber x mana aja ini nih. Ini F2X tuh F2X ke arah kanan ya. F2X ke arah kanan. F2X berarti plus 176. Terus F3X itu ke arah kiri ya ini. Ke kiri. Ditambah
F3X. Oh, berapa tadi F3X? 160 ya. Jadi hasilnya itu hasilnya adalah negatif 63,23. Jadi karena ini negatif, berarti arahnya berkebalikan dari arah yang awal kita tentukan ini. Berarti dia ke kiri. Terus sigma Fy sama dengan gaya garis sembuh Y itu ada F2. Ada F2Y. F2Y itu besarnya berapa? 76,77. Ini ke atasnya positif ya. Ke atas positif. Terus ditambah F3Y juga ke atas kan. Ditambah 120. Ini hasilnya jadi 296,77 Newton ke atas. Oke, gitu ya. Gitu ya, jadi begini. Kalau misalnya ada yang kayak gini nih, gak ada sudutnya, kalian ganti sin sama cosnya jadi demi atau sami ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 3. Nomor 3 itu sama soalnya kayak tadi. Kita disuruh menentukan fx sama fy dari ketiga komponen gaya yang ada di sini. Jadi kita langsung aja ya. Kita F1 dulu. F1 kita refleksikan ke sumbu X. Jadi F1X. Wow, sebentar. F1X sama dengan, ini karena dia di samping sudut 35 derajat ya, jadi kita pakainya cos. F1 cos 35. F1 itu 600 dan cos 35 itu hitung aja di kalkulator. Kan ntar UTS kalian diperbolehkan bawa kalkulator. Jadi hitung aja di kalkulator. Oke, di sini 600 cos 35. Cos 35 ini kalian hitung aja di kalkulator. F1 cos 35 itu tuh ini jadi hasilnya kalau dijumlah udah dikalikan jadi 491,49 Newton. Ini ditulis lagi deh, 600 cos 35. Oke, lanjut. Sekarang ini F1Y. F1Y sama dengan F1 sin
sin 35. Nah, lagi ya, ini sin 35. Kalian bisa langsung aja hitung di kalkulator. Jadi 600 sin dalam kurung 35. Gitu cara hitungnya kalau di kalkulator. Nah, hasilnya itu bakal 344 Newton. Ya, oke. Ini buat F1X sama F1Y. Terus kita sekarang lanjut ke teman-teman, sekarang kita nyari F2 ya. Jadi F2 ini kita gambar dulu kayak tadi di soal nomor 2. Terus kita tulis di sini F2 dikali, karena sumbu Y ini nih, dia berada di samping dari segitiga siku-siku ini, berarti kita pakainya oh enggak, karena sumbu Y ini berada di depan segitiga siku-siku ini, berarti kita pakainya sin ya, sin demi. Nah, sin di sini kita ganti dengan demi. Di sini tulis si F2 dikali D per mi. Di F2 itu kan bisa langsung 500 dikalikan dengan depannya itu 3 per miringnya 5. Jadi 300 Newton. Terus lanjut ke F3Y. F3 yang karena F3, ini salah, ini F2X harusnya. F2X F2. Nah, ini F2. Karena F2 berada di samping segitiga siku-siku ini, berarti kita pakainya cos ya. Cos mi. Nah, cos ini kita ganti dengan sa mi. Ini aja teman-teman, ini kita ganti karena data yang tersedia itu cuma data dari segitiga siku-siku ini aja. Kalau misalnya di sini ada sudut, misalnya sudutnya 60 derajat gitu. Misalnya sudut 60 derajat, kita gak perlu tukar sin sama cosnya pakai demi atau sami gini ya. Oke, lanjut. F2 ya tadi 500 dikalikan dengan sami, sampingnya 4, miringnya 5, ini jadi 400 Newton. Oke. Oke, lanjut. Oke, sekarang ini kita cari F3 ya. Nah, F3 ini kan di sini gak ada nilai sudutnya ya. Gak ada nilai sudutnya, kita gak tahu nilai sudutnya, dan tidak ada segitiga siku-siku buat ngebantu kita kayak nilai F2 tadi. Nah, ini caranya kita bisa cari manual nih. Kita buat garis ke sini. Kita buat garis ke sini. Caranya kita pakai tan inverse ya untuk mencari sudutnya. Tan tuh kan tan itu desa depan per samping ya. Ya kan tan itu depan per samping ya. Kita di sini cari, nah ini yang mau dicari ya.
Nah, depannya berapa, sampingnya berapa, kita bisa cari dengan keterangan yang ada di sini. Ini menjadi acuannya nih, titik sudutnya kita mau cari besar sudutnya di sini. Nah, depannya berarti ini ya, depannya tuh di sebelah sini. Set, ini depannya. Panjangnya berapa? Panjangnya itu 0,4. 0,4 dikurang ini ya, 0,2. Ini jadi 0,2. Terus kita cari sisi sampingnya. Nah, sampingnya itu kan ini ya. Tuh, sampingnya tuh ini. Nah, berarti ini panjangnya tuh 0,3 ditambah ini 0,1. Jadi 0,4. Nah, berarti kita udah dapat nih nilai depan sama sampingnya. Berarti ini kita tinggal inversekan saja untuk mencari nilai sudutnya. Jadi alfa sama dengan tan min 1, depannya tadi 0,2 per sampingnya itu 0,4. Ini tan inverse ini jadi 0,5 ya. Ini kalian bisa langsung aja cari di kalkulator. Kalkulator kalian harusnya ada ya. Bisa pencet di kalkulator itu shift tan. Ntar ada terus dalam kurung 0,5. Hasilnya itu 26,5 derajat. Nah, baru nih ada nih sudutnya. Sudut alfa yang di sini. Udah ketemu sudut alfa tadi, kita langsung cari aja. F3X sama dengan F3 sin ya. Sin 26,5. Jadi ini 800 sin 26. Waduh, jelek 26,5 sama dengan itu 356,95 Newton. Oke, terus kita ke F3Y-nya berarti F3 cos 26,5. Aduh, sorry jelek. Jadi ini sama dengan 800 dikali cos 26,5. 715,94 Newton. Udah kayak gini kan yang ditanyakan tuh besar fx dan fv dari ketiga gaya ini. Jadi gak perlu dijumlahin. Udah kayak gini aja udah selesai gitu. Oke teman-teman lanjut, ini nomor 5. Kita disuruh untuk mencari gaya di setiap batang-batangan besi ini dengan metode joins ya. Jadi ini kita pakai prinsip equilibrium. Ya, jadi prinsip equilibrium itu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Gini ya. Oke, ini konsep prinsip equilibrium. Nah, sekarang kita
disuruh mencari gaya pada batangan-batang besi ini. Oke, yang pertama kita lakukan itu cari titik di mana gaya yang tidak diketahui itu paling dikit. Maksudnya gimana? Ini kan misalnya kita di titik B nih. Di titik B itu kita ada gaya ke sini, ada gaya ke sini, ada gaya ke sini, itu tiga gaya dan tiga-tiga tidak diketahui. Jadi jangan pakai titik itu. Terus titik C. Titik C ini walaupun udah titik C ini walaupun udah ada satu gaya yang diketahui ini gaya FCY ke bawah, tapi gaya ini belum diketahui, gaya kesini belum diketahui, kesini itu gak ada ya, belum ada. Jadi jangan dipakai. Jadi pakainya mana? Pakainya yang titik A ya. Karena ini paling sedikit gaya yang tidak diketahuinya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Eh, kesini, kesini. Jadi kita gambar seperti ini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini ke bawah itu eh, FA, FAY ke bawah. Terus ini ada FAB ke sana, terus ini ada AC ke arah kanan. Gitu ya. Nah, caranya kita buat persamaannya dulu, kita jumlahin pakai rumus ini yang equilibrium ini. Nah, sigma fx sama dengan 0. Berarti kita jumlahin tuh semua yang ada gaya-gayanya yang ada di sumbu X. Nah ini karena AB nggak berada di sumbu sama X, jadi kita proyeksikan dulu nih. AB ke sumbu X. Jadi ini A, B, X. Oh ya sebelum itu kita bisa lihat di sini ini panjang batangan besi kan 5 meter, 5 meter, 5 meter. Nah, ini bisa kita simpulkan kalau ini adalah segitiga sama sisi ya. Dan kalau segitiga sama sisi itu besar sudutnya pasti 60 derajat. Ya, 60 derajat. Oke, lanjut. Ini udah kita proyeksikan ya AB ini ke X. Jadi kita tinggal tambah-tambahin aja. Sigma Fx itu eh, ada A B X ditambah A C gini ya. Nah, ABX itu rumusnya kan kalau kita lihat ini ABX itu didapat dari cara mencari ABX itu kan A B dikali dengan cos 60 ya. Cos 60 derajat ini ABX. BX sama dengan wait salah. AB cos 60. Jadi ABX-nya kita ganti jadi AB cos 60. AB cos 60 tambah AC. Cos 60 itu setengah ya. Jadi ini AB dikali setengah ditambah AC sama dengan 0.
Jadi kalau AC kita pindahkan ke kanan itu jadi A B setengah dikalikan setengah sama dengan negatif AC. Nah, ini persamaan pertama. Lalu kita ke sigma Fy sama dengan 0. Kita jumlahkan nih semua gaya-gaya yang ada di sumbu sumbu Y. Ini kita proyeksikan dulu ya ke sumbu Y, AB. Jadi A, B, Y. Nah, ABY itu apa guys? ABY itu kan ABY sama dengan AB sin 60. Sin 60 itu kita pindahin lah ini. Nah, sin 60 itu kan setengah akar 3. What's AB dikali waduh. AB dikali setengah akar 3 gitu ya. Setengah akar 3 itu kira-kira nilainya dikali akar 3 0,86. AB dikali 0,86. Nah kayak gini, AB-nya itu AB dikali 0,86. Terus kita jumlahkan aja gaya-gaya yang ada di sumbu Y. Ini sepakatin dulu ke atas itu positif. Terus kita masukin semua gaya-gaya. Ada positif ABY, ada ABY. Nah ABY itu kan setelah kita cari nih hasilnya ini nih. Hasilnya AB kali 0,86. Langsung aja AB dikali 0,86. Oke. Dikurangin 30 sama dengan 0. Nah, ini bisa langsung dicari nih. AB jadi sama dengan AB sama dengan 30 per 0,86. Ini koma ya. Itu hasilnya 34,8 kN. Nah, karena AB-nya udah ketemu, jadi kita bisa masukin AB-nya ke persamaan yang pertama. Jadi kita bisa mencari AC. Jadi ini 34,8 dikali setengah sama dengan negatif AC. 34,8 dikali setengah itu 17,4 kilonewton. Negatif sama dengan negatif AC. Jadi AC-nya itu sama dengan negatif 17,4 kilonewton. Nah, tanda negatif di sini artinya arahnya salah. Kalau di sini kan AC itu arahnya ke sana ya. Arahnya ke kanan. Berarti ini harusnya AC arahnya ke kiri, guys. Begitu. Terus kita tinggal buat ini ya. Buat slide baru deh. Waduh, udah motor. Gini.
gini, gini. Atau di sini ada What's di sini ada gaya ke bawah 30 kN. Tadi terus ada AC. AC tuh arahnya berarti ke kiri ya. Arahnya ke kiri berarti sini ada sebesar 17,84 kilonewton. 17,4 kilonewton. Terus ada AB. AB itu arahnya udah benar. AB karena positifnya mana tadi? Nah nih arahnya udah bener ya. 34, berapa? 34,8. 34,8 kilonewton. Nah kayak gini. Nah jadi teman-teman, ini karena ada di batang A, B, terus ini sini C ya, C, D, E. Nah karena di batang A ke B ini gayanya tuh ngarah ke arah atas gini ya, kayak gini nih. Nah berarti itu harus ada gaya penyeimbangnya biar dia saling cancel gitu. Saling menghilangkan biar dia sama dengan 0. Jadi kayak gini. Dan besarnya itu 34,8, sama ya besarnya. Nah terus ini yang di batang AC, ini kan gayanya arahnya ke kiri ya. Berarti bakal ada gaya yang melawannya biar seimbang. Ke sini berarti arah ke kanan sebesar 17,4 kilonewton gitu. Selanjutnya tinggal dicari gaya-gaya yang belum ada di sini. Misalnya gaya pada titik B, coba kita cari ya pada titik B. B itu ada A, B, D. Nah, ini kita cari ya. Kita coba cari. Di sini udah ada nilainya 34,8. Nah, kita rumusnya sama. Pakai equilibrium tadi. Sigma fx sama dengan 0. Dan sigma fy sama dengan 0 ya. Jadi pertama-tama kita jumlahkan dulu sigma fx ya. Itu berarti gaya-gaya yang berada di sumbu X. Kita tulis dulu B, D, C, ini D, ini D. Shoot, ini D, ini A. Sigma fx tuh berarti di sini ada gaya apa aja? Ada gaya BD. Terus ada gaya proyeksi dari BC, berarti BCX. Terus ada gaya proyeksi dari AB. Negatif 34,8.
Nah, BCX ini kan kita tahu ininya 60 derajat ya. Ini ya, 60 derajat. Berarti BCX ini kita bisa ganti dengan BCX sama dengan BC dikali cos 60. Cos 60 tuh 0,86 ya. Oh bukan, cos 60 tuh setengah. Berarti BC dikali setengah. Berarti BC yang di sini kita ganti dengan yang ini ya. BD ditambah BC dikali setengah dikurang 34,8. Terus kita pindahin aja. BC setengah sama dengan negatif BD ditambah dengan 34,8. Ini persamaan 1. Nah, terus kita lanjut ke sigma Fy. Kita jumlahin tuh gaya-gaya apa aja yang ada di Y. Oh, ini salah guys. Ini bukan 34,8. Ini 34,8 dikali 60 juga. Dikali cos 60. Cos 60 itu setengah. Jadi ini 34,8 bagi 2. Yang mana sih bagi 2? 17,4. Berarti ini 17,4. 17,4. Nah, ini berarti ditambah 17,4 ya. Oke, sekarang sigma Fy. Gaya yang berada pada sumbu Y itu ada proyeksi AB BC ke Y. Kita tulis aja dulu ya di sini. BCY sama dengan BC sin 60. Nah, BC sin 60 ini kan 0,86 ya. Jadi sini BC 0,86. Berarti di sini kan ada negatif BCX karena dia ke bawah ya BC tuh. BCX terus ini juga negatif 34,8. Kalau kita proyeksiin ke sini berarti 34,8 sin 60. 34,8 sin 60 30,1. Jadi sini BCX nya kita ganti jadi ini ya. Negatif BC 0,86 terus negatif 34,8 dikali sin 60 itu 30,13. 30,13. Nah, di sini BC-nya kita pindah ke kanan. BC terus ini 30 negatif 30,13 nya dibagi 0,6. 0,86 berapa tuh? 30 dibagi 0,86. 34,8 negatif 34,8. Nah, ini artinya negatif ini kan berarti arahnya salah ya. Berarti karena kita tadinya ini ke bawah, berarti
berarti ini ke atas, kesini ke atas. Nah karena BC udah ketemu, jadi kita bisa substitusikan nilai BC ini, mati, nilai BC ini ke sini ya, ke persamaan yang ini. Jadi kita langsung masukin aja ya, negatif 34,8 dikali setengah sama dengan negatif BD plus 17,4. Coba kita hitung dulu berapa. Negatif 34,8 dikali setengah sama dengan negatif BD ditambah 17,4. Berarti BD-nya tuh ini positif ya, BD 34,8 kilonewton. Ini juga kilonewton. Nah berarti karena ini positif ya, berarti arahnya udah bener tadi ke sini. Kayak gitu ya. Nah ini juga karena dia ke kanan gini berarti harus ada gaya penyeimbangnya yang buat melawan ya, penyeimbangnya. Berarti ini ke sini. Dan besarnya juga sama, 34,8. Ini kenapa sih harus ada kayak gini? Ini tuh biar dia 0. Tuh ya, biar ada gaya penyeimbang ya. Terus berarti di batang BC tuh juga ada gaya buat lawannya ya, buat penyeimbangnya, berarti ke bawah. Besarnya segini, 34,8 juga. Oh sama ya? Oh sama ya? Sama guys. Oke gitu ya. Sisa untuk batang yang lainnya kayak batang CD, CE, DE bisa dicari sendiri ya. Oke, itu untuk soal yang nomor 4 ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Nomor 5. Sebenarnya ini agak membingungkan ya, soalnya jawabannya tuh ini. Jadi kan ini tentukan resultan gaya. Berarti resultan gaya itu kan R. Nah ini. Terus momen couple MO. Nah ini. Jadi ini sebenarnya soal yang udah ada jawabannya ya. Kita tinggal cari cara untuk mengerjakannya aja. Oke. Jadi langsung aja cara mengerjakannya. Resultan gaya berarti kita tambahin dulu semua gaya-gayanya. Jadi sigma fx sama dengan kita tambahin semua gaya yang berada di sumbu X itu ada 40, terus ada 80, 80 cos 30, terus dikurangin 60 cos 45 ya. Yang 60 cos 45 tuh dari sini nih, yang ini. Terus yang 80 cos 30 tuh dari sini nih, dari sini. Kita refleksikan ke sumbu X, terus ini kita refleksikan juga ke sumbu X juga. Terus udah gini aja. Terus kita jumlahin ini hasilnya jadi 66,9 Newton. Terus untuk sigma FY-nya ini kita jumlahin semua gaya yang berada di sumbu Y. Ini ada 50. Terus ada 60 tambah 60 ya, tambah 60 sin 45. Terus ada tambah 80 watts 80 sin 30.
Udah itu doang. Jadi 132,4 Newton. Nah, ini 140 nih bukan gaya Fx atau Fy ya. Ini momen. Soalnya satuannya Newton meter. Jadi tidak usah ditambahin di dalam perhitungan Fx Fy ini. Nah, terus ini kita tinggal cari R-nya. Ini akar dari Fx kuadrat 66,9 kuadrat ditambah akar dari Fy kuadrat 132,4 ya. 132,4. Eh, sama dengan 148,3 Newton. Nah, ini nih.